Shalom saudara, apakah kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina hanya sebuah peristiwa kebetulan? Saya mau menyatakan dulu di awal pembicaraan saya ini tidak ada hubungannya dengan masalah politik. Saya tidak mau terlibat dalam masalah politik. Saya mau coba membahasnya dari sudut pandang Alkitab. Saudara, jadi kembali lagi pada pertanyaan, apakah kembalinya orang-orang Yahudi ke tanah Palestina hanya sebuah peristiwa kebetulan? Kalau kita bicara tentang sejarah bangsa Israel, saya berani mengatakan tidak ada bangsa di dunia yang pernah mengalami penderitaan seperti bangsa Israel. Mereka pernah diperbudak di Mesir kurang lebih selama 400 tahun. Mereka pernah dibuang di Babel tahun 586 sebelum Masehi. Mereka pernah dihancurkan oleh tentara Romawi, Yerusalem diserang dan Bait Allah dirubuhkan, dibakar habis tahun 70 Masehi. Dan itu benar-benar terjadi dalam sejarah dunia. Dan setelah itu saudara, bangsa Yahudi menyebar ke seluruh dunia. Bahwa dikatakan bangsa Yahudi tidak memiliki negara, mereka menjadi stateless dan tersebar ke seluruh dunia. Istilah kerennya disebut dengan istilah berdiaspora. Dan saudara, belum lagi kita mencatat dalam sejarah kelam bagi bangsa Yahudi. Karena kenapa? Karena kurang lebih 6,5 juta orang Yahudi dibantai habis dalam masa Perang Dunia Kedua oleh Nazi Jerman. Tetapi saudara, yang luar biasa adalah apa? Bangsa ini memberikan pengaruh besar bagi orang-orang Yahudi. Walaupun katanya hanya 0,2% dunia saudara itu orang-orang Yahudi, namun orang-orang Yahudi telah memberikan kontribusi yang luar biasa dalam berbagai macam bidang. Bidang apapun juga saudara, ada orang-orang yang luar biasa keturunan orang Yahudi. Albert Einstein contohnya. Siapa yang tidak tahu saudara, Albert Einstein orang Yahudi yang dianggap paling jenius yang pernah hidup di abad 20 saudara. Nah, kalau kita menemukan saudara, salah satu keajaibannya bukannya pengaruh mereka adalah migrasinya atau perpindahan orang-orang Yahudi dari seluruh dunia ke Israel. Sudah bisa lihat statistiknya, angkanya semakin meningkat. Tahun 1880 hanya 25.000 orang Yahudi di tanah Palestina, tapi tahun 2016 saudara 6,6 juta orang Yahudi yang ada di tanah Palestina. Sudah bisa lihat saudara grafiknya. Angkanya yang semakin naik dari tahun 20 ke tahun 45. Sudah bisa lihat lagi saudara sampai tahun 2018 ini semakin naik. Kenapa saudara? Karena adanya migration to Israel. Ya, kalau saudara lihat ini ada angka-angkanya semua ya. Ini orang-orang yang paling banyak katanya dari Eropa. Populationnya semakin meningkat. Ya, orang-orang Yahudi yang ada di tanah Palestina. Dan ini menimbulkan satu masalah politik. Dan itu saya tidak akan bahas saudara. Saya tidak akan menyinggungnya. Saudara, jadi kalau dilihat saudara, etnis yang ada sekarang di Israel, orang Yahudi yang menjadi paling dominan. Nah, pertanyaannya saudara, apakah kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina hanya sebuah peristiwa kebetulan? Ada yang mengatakan saudara ini adalah pelanggaran HAM. Ada yang mengatakan demikian. Seorang ahli teologi bahkan saudara di Indonesia mengatakan bahwa orang-orang Israel itu pelanggar HAM. Dan kita tahu saudara perdebatan yang panjang lebar soal ini. Tapi saya tidak akan membahasnya saudara. Saya hanya mau mengatakan bahwa di dalam Alkitab saudara ada banyak nubuatan yang berkaitan dengan bangsa Israel. Dan kalau kita baca baik-baik saudara, apa yang Alkitab katakan tentang bangsa Israel itu sungguh-sungguh digenapi. Contohnya saudara. Contohnya hal ini saya tulis buku saudara mengutip. Ada dua orang pada tahun 1864 dan 1866. Ini dua orang ini saudara mengatakan bahwa nanti yang namanya Israel akan menjadi sebuah bangsa. Ini abad 19 saudara. Ketika dua orang ini mengatakan, banyak yang tertawa, banyak yang mengatakan ini tidak mungkin. Ya, bahasa Arabnya tuh ya mustahil ya, impossible bahasa Inggrisnya. Ya, tak ada itu. Ya, kenapa? Karena tidak ada bangsa di dunia seperti bangsa Israel saudara yang sudah tersebar ya ratusan tahun saudara, tetapi mereka saudara akhirnya menjadi sebuah bangsa. Tanggal 14 Mei 1948 saudara, Israel menyatakan dirinya sebagai sebuah bangsa. Nah, di survei saudara di Amerika Serikat ditanya di dalam kelompok orang-orang Kristen Injili. Kristen Injili atau evangelical adalah orang-orang Kristen yang mempercayai Alkitab sebagai otoritas tertinggi. Mereka mengatakan bahwa God's promise to Abraham and his descendants was all for all time. Mereka mengatakan bahwa janji Allah kepada Abraham dan keturunannya itu berlaku untuk segala zaman. Jadi artinya bukan pada zaman perjanjian lama, sekarang pun juga masih berlaku. Dan mereka ditanya saudara, apa sebabnya? Mereka mengatakan the Bible says God gave the land of Israel to Jewish people. Karena mereka mengatakan bahwa Allah dalam Alkitab memberikan tanah bagi orang-orang Yahudi, tanah sekarang itu. Jadi Israel the historic Jewish homeland. Ya, jadi mereka mengatakan tanah di Palestina itu miliknya orang Israel. Dan ini ada kaitannya dengan fulfilling biblical prophecy.
Nah, jadi saudara, apakah ada kaitannya dengan penggenapan nubuatan dalam Alkitab? Apakah kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina itu hanya sebuah peristiwa politik? Ya, apakah itu sebuah peristiwa kebetulan? Ternyata saudara, dalam Alkitab ada banyak ayat yang bicara tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina atau ke tengah-tengah Israel sekarang, saudara. Kalau kita baca dalam Ulangan 30 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat, ada yang mengatakan bahwa inilah ya, perkataan Musa yang digenapi. Ya, ketika Musa menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel, saudara, ini perpisahan Musa dengan bangsa Israel. Dia berkata, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Dia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menggerakkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung bumi, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Yesaya juga menubuatkan 700 tahun sebelum Kristus lahir. Yesaya sudah menubuatkan dalam Yesaya 11 ayat 12, Ia akan menaikkan suatu panji-panji bagi bangsa-bangsa. Ia akan mengumpulkan orang-orang Israel yang terbuang dan akan menghimpunkan orang-orang Yehuda yang terserak dari keempat penjuru bumi. Yeremia juga menubuatkan dalam Yeremia 24 ayat 14 yang mengatakan, aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Yesaya juga menubuatkan dalam Yesaya 43 yang kelima ada ungkapan, aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Yeskel juga menubuatkan saudara nada yang sama yang berkata, aku akan mengumpulkan kamu dari tengah-tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak, dan aku akan menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa pada waktu aku membawa kamu masuk ke tanah Israel, ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada nenek moyangmu. Saudara, jadi apa artinya ini? Ya, apa artinya kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina? Saudara, kita menemukan bahwa nubuatan yang ditulis dalam Alkitab itu bukan dari manusia. For the prophecy came not the all time by the will of man. Tidak mungkin, saudara, bahwa ini hanya perkataan manusia belaka. Bukan hanya Yesaya, Yehezkiel, Yeremia atau nabi-nabi lain mengatakan ini dari kepintarannya, hikmat manusia. Tidak. Tetapi Alkitab mengatakan, but the holy men of God, para nabi perjanjian lama, nabi-nabi Tuhan perjanjian lama, mereka berbicara, were moved by the Holy Ghost. Jadi nubuatan perjanjian lama itu adalah dari Roh Kudus. Jadi kembalinya bangsa Israel sudah dikatakan dalam Alkitab. Ada yang mengatakan kurang lebih 25 ayat ya, itu bicara tentang kembalinya bangsa Israel ke tanah Palestina. Dan itu menunjukkan buat kita, saudara, bahwa Alkitab kita, nubuatannya Alkitab, saudara, itu berasal dari Tuhan oleh Allah Roh Kudus, sehingga para nabi bernubuat tentang kembalinya bangsa Israel. Saya mempercayai seperti yang John Walvoord katakan, bahwa Alkitab itu dapat sungguh dipercaya. Itu seakan-akan Tuhan berbicara buat kita. Dengan adanya kembalinya Israel ke tanah Palestina, kita percaya sungguh kebenaran firman Tuhan. Saudara, ini yang saya mau katakan. Ya, kutipan ini penting, saudara. The Bible is relevant for today. In fact, is more up to date when tomorrow's newspaper. Alkitab itu, walaupun ada yang mengatakan ini buku kuno. Ya, saya sudah pernah bahas dalam salah satu tayangan di video di channel ini, saudara, tentang Alkitab. Tetapi Alkitab tetap relevan. Ya, lebih up to date dibandingkan dengan berita-berita yang kita baca saat ini. Kenapa, saudara? Karena Alkitab adalah firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan, percayalah firman Tuhan, dan hidup dalam firman Tuhan. Maka kita akan mengalami, saudara, sesuatu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati.